Udah gila ini, pagi sore ngeluarin makanan ready to eat kayak gini cuy. Jadi dia ngeluarin nasi padang tapi tinggal seduh. Baru pertama kali gue makan nasi padang diseduh. Makanya di sini gue udah siapin 3 varian nasi padang seduhnya ini. Langsung aja, ini dia pendapat gue buat pagi sore varian instan. Let's go. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gua Hanif. Ya, buah dari scrolling gue di sosmed gue menemukan ini coy. Jadi gue lihat pagi sore, tapi gue gak tau ya pagi sore hijau atau pagi sore merah. Cuman kayaknya pagi sore hijau sih ya. Nah ini dia nih, nasi padang tapi dia variannya kemasan begini. Tuh, jadi dapat nasi sama udah dapat lauk-lauknya. Nah ini gue beli lewat TikTok ya, gue beli 3 varian aja. Nah di sini ada yang rendang, terus gue beli juga ada yang ayam gulai, sama gue beli ada yang ayam pop. Nah ini pun proses masaknya gampang banget guys, jadi ini cocok banget kayaknya buat lulu pada yang survival gitu ya. Di tengah keadaan pemerintah ini. Bukan, di survival di gunung gitu ya maksudnya. Jadi di sini tuh tinggal diseduh pakai air panas aja selama 10 menit buat nasinya, ntar lauknya tinggal tuang doang. Nah ini udah gue masukin air panas nih. Lu bisa lihat aja footage-nya tuh, gue udah masukin air panas ya. Kita tunggu bentar lagi kali guys ya, baru gue buka. Kita lihat kayak apa penampakannya. Oke, ini satu kayaknya udah mateng ya, udah 10 menit. Kita lihat yang ayam pop nih. Tuh, oh mirip yang bener tuh yang nasi goreng instan yang pernah gue review guys. Tuh tampilan kayak gini dia. Lu kok mau lihat nasinya nih. Ntar, wangi nasinya nggak asik sih. Sumpah, wangi nasinya nggak asik sih guys. Kayak ada wangi rubber oats. Kayak karet campur wangi Quaker Oats gitu. Jadi ini tinggal tuang aja lauknya. Kalau lauknya tuh udah matang gitu guys, ini nggak usah dipanasin lagi. Temen kalau lu pengen anget, ya boleh lah dipanasin. Kita tuangnya langsung ya. Wah ayam popnya kayak gini ya. Ini ayam popnya nih. Ini ayam popnya bukan tuna. Dituang ayam popnya. Ini tampilannya nih, tuh. Tapi seperti biasa, sebelum gue cobain, gue bakal bacain nama gelas dulu. Kayak ada komen dari si Vibes with Jera, kata dia begini. Mang, nitip nama gelas Ismarita, itu nama ibu gue. Dulu dia seneng nontonin lu, Mang. Sekarang beliau sudah almarhumah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sekalian mohon doanya ya, Mang. Ya, semoga Ibu Ismarita tenang dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kita doa bersama-sama dan minum bersama Ibu Ismarita. Terima kasih telah nonton Mamang Kuliner semasa hidupnya. Yuk, bismillah. Oke, kita cobain dulu nih. Back to makanan ini. Aduh, gue gak tau ini bakal suka apa enggak ya. Kita coba ya. Yuk, mari bismillah. Tidak seburuk looks-nya. Dan gue ngerasa tekstur nasinya agak beda sama nasi goreng instan yang pernah gue bikin guys. Yang ini tuh kayak agak lebih nasi sih gue ngerasain ya. Yang ini tuh kayak kerasa kalau lu pernah makan shirataki. Nah ini agak-agak mirip kayak shirataki menurut gue. Teksturnya agak-agak mirip. Ya, agak-agak mirip sama tekstur shirataki kalau menurut gue ya. Jadi dia nggak pecah, lembut. Nggak yang tiba-tiba jadi benyek di mulut gitu ya, tetap kerasa perbulirnya. Dan lauknya kalau lihat potongan ayamnya juga real ya, ayamnya lembut gitu, kayaknya pakai potongan dada. Dan dia tuh bumbunya cukup terasa seasoningnya, tapi nggak yang sebol padang seharusnya ya, karena makanannya model beginian coy. Sebenarnya overall buat makanan survival gitu ya, kayak ya oke-oke aja, walaupun harganya emang agak mahal sih ya kalau lihat nih harganya nih. Ini aja 40 ribuan yang ayam pop gitu kan. Tapi ya sama ada wanginya yang bikin agak gue risih sih, kayak aroma-aroma berasnya tuh masih ada gitu coy. Kayak wangi beras di dalam toples gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya ditanya ini cocoknya buat siapa, ini cocok banget ya buat kalian yang survival di gunung. Misalnya manajer Kopdes yang dia ada di tengah gunung, susah untuk mencari makanan gitu kan. Wah pengen nasi padang nih, sebagai manajer Kopdes butuh energi lebih, nah bisa pakai ini. Oke, gue pengen cobain ke menu berikutnya. Di sini ada nasi ayam gulai. Oke, kita buka. Sudah mateng juga ya guys ya nasinya tuh. Nasinya udah mateng. Oke, gue bakal tuang dulu ayam gulainya karena nasinya udah mateng. Rendang gue save for the last nih. Kita coba per ayamannya dulu. Wih, warnanya ngegulai banget sih. Lihat nih. Nah, jadi ayamnya nggak yang ada tulangnya ya guys ya. Ini udah dicacah-cacah gitu loh. Jadi kayak agak handika sedikit. Anjay, cacah handika. Yuk, cobain nih. Kita tuang dulu. Gue tuangnya dulu gini ya. Nah, baru sorot nih.
Looks-nya yang ini menjanjikan sih. Gue suka nih looks-nya nih, kayak agak oren-oren gini. Tuh. Coba nih. Nah, yang ini tuh oke nih look-nya, sumpah dah. Tuh. Ini sama ya, harganya 40 ribuan nih guys. Cobain aja dulu ya. Yuk, makan udah. Makan udah. Buat makanan beginian, taste-nya lumayan bold gitu ya. Coba kalau gue disuruh makan nasinya dong, gue nggak tahan. Kayak ada wangi yang gue nggak suka aja gitu guys. Kayak wangi agak-agak beras-beras sedikit. Cuma karena kena lauknya jadi aman. Cuma ini nggak terlalu gulai sih guys. Kayak agak, apa ya, kayak semacam teksturnya tuh kayak semacam kari-kari gitu loh. Kalau gue, ya lagi-lagi ya, ini makanan survive, jadi gue nggak bakal makan ini ketika gue lagi pengen cuman makan nasi padang atau apa. Makan kayak gini bener-bener, ketika lagi di luar negeri, lu kangen sama nasi padang nih. Kalau gue yang gue lakuin, mendingan tetap kangen. Nunggu sampai gue pulang ke Indo. Nah itu misalnya gue lagi di luar negeri. Sekarang gue pengen cobain yang ini. Nah, nasi rendang nih, nasi rendang. Ini harganya yang paling mahal sendiri, 60 ribu coy. Nasinya sama aja, jadi langsung aja kita tuang lauknya. Wah, yang rendang ini susah nih, soalnya paling mahal. 60 ribu mahal di ini, kemasannya lebih tough nih guys. Ini tuangnya. Wangi rendangnya harum pak, sumpah ya rendang. Nih lu lihat pas udah gue tuang dah. Gila, bumbunya hitam loh. Hitam pekat dan legam guys. Tuh, looks-nya padang banget ya. Dia gurih tapi ada manisnya nih tipe rendangnya ya. Sama ternyata nggak serendang itu. Kayak ada rempah yang kurang, nggak sebegitu powerful. Tapi buat makanan begini sebenarnya rempahnya udah masuk powerful sih ya. Buat sebuah rendang, rempahnya agak lebih light buat di tipe-tipe yang kayak gini. Coba sarang sama nasi. Justru aftertaste yang paling kerasa di mulut gue tuh yang ninggal gitu ya. Siatnya tuh ninggal gitu loh. Itu adalah si wangi cengkeh sama bunga lawangnya deh yang gue rasa. Cobain deh. Baru gue omongin. Jujur gue paling cocok sama yang rendang dari segi rasa ya, karena ini paling mendekati dengan padang yang umumnya, maksudnya kayak buat sebuah makanan beginian paling mendekati dengan masakan padang dibandingin dua yang ayam tadi. Walaupun dari segi rasa, dari segi harga emang luar biasa nih. Udah, satu bite lagi dah. Tuh ya. Yuk mari. Oke, jadi menurut lu gimana bang? Masakan ini bang? Ya, sebenarnya gini sih. Lu menilai masakan itu nggak bisa enak dan nggak enak. Misalnya gini, ini kan makanan survival. Lu nggak bisa nilai ini enak gak enak ketika gue lagi nggak survive. Gitu loh, karena bisa jadi makanan ini jadi enak ketika lu lagi makanin di gunung guys. Menurut gue ya, karena contoh misal lu makan bakso, tapi makan baksonya di Indonesia, bakso abang-abang. Mungkin lu ngerasa kayak, enakan bakso ini, bakso di sini mah B banget. Komentar lu jadi kayak gitu kan. Tapi ketika lu makan bakso yang B banget tadi, makannya di Perancis yang mana susah nyari bakso enak misal, atau di luar negeri yang susah nyari bakso enak, masakan abang-abang tadi akan terasa enak. Nah mungkin menurut gua makan ini kurang enak karena gua bisa pesan padang-padang yang proper gitu ya, maksudnya bukan yang kemasan model begini. Jadi mungkin ketika gua lagi makan di atas gunung, ini akan terasa enak banget. Karena gua lagi nggak di atas gunung, jadi menurut gua kurang. Oke. Jadi silakan kalau kalian butuh makanan Padang di atas gunung seperti manajer Kopdes yang sedang semangat bekerja di sana, ya silakan beli aja. Ini ya, pagi sore nasi bungkus ini. Dah, silakan cobain sendiri. Namanya makanan selera, bisa aja ini cocok di gua, nggak cocok di lu, bisa juga sebaliknya. Better lo cobain sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian punya ide-ide makanan yang menarik, langsung aja email di mamangkuliner.business@gmail.com. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.